Oke, eh, melanjutkan tutorial sebelumnya ya. Kemarin terakhir di tutorial 6 ya. Kita sudah membuat ini data penerimaan receiver. Kemarin kita belajar menggunakan list of value. Jadi misalnya ini menggunakan kalender, sudah menggunakan ini ya. Kita coba ininya ya. Ini namanya list of value. Ya, kita akan pilih warung DEF. Ya, oke, simpan. Berhasil. Tambah satu lagi misalnya. Kita pilih ini PT EGZ. Nah, suppliernya kita EGZ, simpan. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini ada supplier. Meskipun tadi yang tampil nama suppliernya ternyata yang tersimpan di database memang kodenya. Nah, bagaimana kode ini bisa kita lihat ini kode supplier ini, nama suppliernya siapa? Ya, itu kita sudah siapkan functionnya. Jadi kalau ini kita buka, nama filenya adalah rcvhdr php ya. Ini PHP-nya, kemudian ininya adalah rcvhdr display. Ya, ini displaynya. Ya. Kalau kita lihat memang displaynya di sini ada mencantumkan ini row supplier ID supplier. Jadi memang kodenya. Nah, bagaimana agar di sini munculnya nama bukan kodenya? Maka kita akan merubah dengan cara menerjemahkan ini dengan function yang namanya get. Jadi kita siapin function namanya get nama tabel ya, standar kita. Jadi kalau ini mau menampilkan supplier, kita tinggal ketik get supplier dalam kurung. Nah, ini variabel yang kita kirim kode suppliernya. Nah, oke. Yang pertama itu, yang kedua, get supplier ini sebuah function ya. Kalau kita lihat ini, jadi semua tabel sudah kita buatkan functionnya. Kalau namanya tadi supplier ya, pasti ada file yang bernama supplier underscore function. Ya, ini adalah kumpulan function. Dari tabel ini ada salah satu function namanya adalah get supplier. Ya, get supplier itu adalah kita mencari select supplier where from supplier where ID suppliernya sama dengan row-nya. Nah, sama ini. Nah, agar get supplier ini bisa jalan ya, ini kita coba kita jalankan dulu. Kita get supplier, kita tampilkan displaynya di sini. Ya. Nah, ini akan terjadi error malahan. Ya, kenapa? Karena function get supplier belum dikenal oleh RCVD display ini. Nah, untuk biar dikenal maka harus kita include di atas. Nah, kita include di atas di sini biar fungsinya dikenal. Maka file fungsinya kita include di sini, include supplier function. Ya. Kemudian kita simpan. Oke, kita refresh. Ya, maka kolom supplier akan berisi nama suppliernya, bukan lagi kode. Oke, yang kedua kita lanjutkan. Ya, kalau kita lihat di tutorial sebelumnya bahwa penerimaan ini RCVHDR ini adalah tabel parent punya detail namanya RCVDTL. Di mana kalau yang parent tadi masternya hanya menyimpan informasi tentang data penerimaannya, di detailnya informasi tentang detailnya produk apa saja yang diterima dan sebagainya. Ya. Bagaimana kita cara masuk ke detailnya? Ya, cara masuk ke detailnya. Kita ikutin dulu yang sederhana. Nah, ini untuk masuk ke detailnya, maka kita harus mengaktifkan tombol biar bisa masuk ke detail. Ya, kita lihat tombol yang masuk ke detail ini ada di display. Kalau kita lihat di file displaynya ini, di sini sudah ada tombol yang dimatikan. Ini sudah kita siapin untuk listnya, sehingga kita tinggal ini. Yang pertama di ininya kita aktifkan, ya. Receive ini tombolnya kita aktifkan. Yang kedua, setelah tombol di display kita aktifkan, maka tombol di sini harus kita tambahkan juga. Ini sudah kita siapkan juga. Kita tinggal mengaktifkan ini saja. Oke. Ya, ini kita simpan. Ya. Maka kalau ini kita refresh, sudah ada tombol untuk masuk ke detail. Ada tombol hijau ini list. Sehingga ini kalau kita klik, maka dia akan masuk ke receive detailnya. Nah, receive detailnya ini harus di finishing ya. Receive detail ini nanti ini kode headernya nanti harus memasukkan
RCBA-DTL-nya. Nah, untuk memasukkan RCBA-DTL-nya, ya, yang paling gampang pertama kali adalah gini aja. Kita tinggal masuk file namanya receive RCVHDR underscore detailnya, kita cari RCVHDR underscore detailnya, kita cari. Ini filenya, ya, sudah disiapin. Nah, kita tinggal naruh di bawah sini, di dalam kontainer sini. Misalnya, kita include aja di sini. Kita masukkan perintah PHP untuk include ini ya. Kita tinggal include. Nah, include apa? RCV-DTL-PHP. Ya, kita include di sini. Kita masukkan. Maka nanti kita refresh. Ya, sudah muncul detailnya. Receive detailnya, ya, sehingga kita bisa menambahkan detailnya ini. Jadi dokumen nomor 4 ini nanti kita bisa tambahkan detailnya dengan klik tombol ini, ya. Nah, ini kita masuk pelajaran sebelumnya menggunakan LOV lagi, di mana cara detailnya menggunakan LOV lagi, ya. Kita coba dulu, kita selesaikan LOV-nya, apakah nanti bisa langsung disimpan apa tidak. Oke, kalau kita lihat ini berarti yang kita bongkar adalah RCV DTL underscore form modal. Karena ini detail yang diklik ini pasti detail form modal, ya. Kita lihat di sini RCV DTL underscore form modal. Ya. Ini adalah file yang paling banyak digunakan dan yang paling panjang mengerjakannya, ya. Oke, kalau kita lihat tadi di sini yang LOV tadi adalah kita akan mencari produk, ya. Kalau kita lihat RCP LOV modal ini, yang LOV tadi adalah ini, produk ID produk. Artinya kita akan mengambil listnya produk, ya. Mengulang tutorial sebelumnya, maka untuk mengaktifkan LOV ini, yang pertama adalah karena kita akan mengambil daftarnya produk, maka kita masukkan di sini, kita include LOV-nya produk. Jadi di include produk, nah LOV. Jadi selalu sudah kita siapkan, pasti pakai nama tabel .lov. Oke, produk LOV. Kita ini, ya, kita tes. Jadi biar tidak bingung, step by step kita tes saja, ngetesnya cepat, ya. Ya, produknya kita klik ini belum jalan, ya. Kemarin setelah di include, maka kita lihat nih, produk underscore lov.php ini, ID-nya ini namanya adalah produk modal, ya, produk modal ID-nya. Sehingga tombol yang tadi harusnya dia yang mengaktifkan produk modal. Di sini di modelnya kita standarnya adalah LOV modal. Ya, karena kita nggak tahu modal apa yang harus diaktifkan, makanya kita harus merubah di sini produk modal, ya. Produk modal, kita tes, kita satu-satu sambil mengulang biar makin lancar menggunakan LOV, ya. Oke, kita muncul. Nah, kita klik sini, muncul tabel produk ini, ya, tabel produk. Nah, terus kita pilih sekarang. Oh, kita mau milih di sini, klik. Nah, ternyata dipilih di klik sini belum bereaksi. Karena apa? Karena masih ada sesuatu harus yang kita benarkan lagi. Itu tadi sudah masuk di LOV-nya. Maka yang harus kita perhatikan adalah di sini produk LOV-nya. Ketika tadi kita klik tombol pilih, nah ini, maka sistem akan menjalankan perintah ini. Dokumen klik pilih produk. Kita lihat di sini, ya. Ketika dipilih produk, dia akan mencari item yang bernama produk ID produk untuk diisi produk, kemudian mengambil elemen produk untuk diisi produk. Kita lihat di sini, nama produk ID produknya sudah ada. Nah, yang kedua ini di sini ada nama kolom, ini harus kita ganti dengan nama yang mau dimasukkan. Variabelnya adalah namanya produk. Nah,
Ini hasil akhirnya ini kita hidden, tapi untuk ngetes biasanya kita tunjukkan. Ini kita tag, ganti tag dulu biar kelihatan. Ya, biar kelihatan nempelnya nanti ya. Oke, kita ulang. Kita ini. Ya, ini muncul 2. Kita lihat. Ya, ini kita pilih es kopior dingin. Nah, muncul di sini. Kodenya ID 234, namanya es kopior dingin. Nah, misalkan ini kita masukkan 1. Harganya sementara kita entry dulu 2000, 20.000. Ya, kita simpan. Apakah bisa jalan? Tidak berhasil menyimpan data. Karena apa? Karena kemarin di tutorial ini sebelumnya bahwa di kolom detail ini ada yang tidak boleh kosong yang harus merefer ke sini. Yaitu apa? Ada kolom namanya RCV HDR, ID RCV HDR yang tidak muncul di sini. Yang tidak muncul di sini, ternyata itu kita hidden. Karena nanti hasil akhirnya harus di hidden. Ini namanya adalah ini, ada RCV HDR, ID RCV HDR ini. Ya, ini kita munculkan untuk naruh isinya. Ya. Oke, kita lihat gini. Ini kita refresh. Nah, ini harus kalau ditambahkan, ini harusnya kolom ini RCW HDR ini angkanya harus sama dengan yang di sini. Yang di sini 4 ya. Ya, harus ada angka 4. Nah, gimana caranya menampilkan angka 4 di sini ya? Salah satunya yang paling ini adalah karena ini tadi di tombol klik tadi ini sudah harus ada 4 ya. Maka kita lihat tombol kliknya, ini tombol kliknya siapa? RCV DTL. Kita buka file RCV DTL. RCV, oke, sorry. Oke. RCV DTL PHP. Ya, kita di sini akan manggil nih @RCV DTL. @RCV DTL adanya di mana? Di RCV DTL JS. Ya, ini sambil mengingat-ingat biar hafal ya, filenya biar hafal urutannya. Nah, di tombol sini, @RCV detail ini, kita bisa naruh, kita bisa memberikan value kepada kolom tadi. Di sini, ini kolom RCV detail ini mau kita isi, mau kita kasih nilai, ya. Mau kita kasih nilai dari JS-nya sini ya. Ya, caranya adalah memberi nilai kepada sebuah item, itu kita bisa tembak dengan ID-nya. Nah, tadi nama ininya ini ID-nya ini ya. Nah, ini kita kasih value. Filenya kita kasih misalnya ID RCV HDR. Nah, ini biar nyambung ininya dulu ya. Kita pakai variabel yang langsung informatif. Nah, ininya dari mana RCV HDR ini dapatnya? Nah, dapatnya kita bisa ambil dari nilai yang ada di sini. Ya. 4 ini kan di sini ya. Di sini itu namanya RCV HDR detail. Jadi kita buka dari sini. Di sini di atas ini ada namanya ID RCV HDR yang nilainya adalah tadi ya. Kita bisa ambil itu untuk memasukkan nilainya ke sana. Cara ngambilnya adalah mengambil nilai dari sebuah variabel. Ya, itu adalah kita membuat variabel gini, var ID RCV HDR sama dengan, nah sama dengannya kita ambil dari sini ya. Kita ambil nilai, mengambil nilai dari sebuah ID itu sama juga. Mengambilnya dengan ini ID-nya ya, mengambil value-nya gini. Val ya. Ini mengambil value. Kalau memberi value langsung ditulis gini, ini mengambil value-nya gini. Nah, kemudian ini yang sudah kita ambil ini kita taruh di sini. Ini namanya val ID RCV HDR ya. Ya, kita rapikan nanti kalau sudah jalan ya. Kita simpan. Nah, kita simpan maka kita refresh di sini, kita ulang. Oke, kita klik tombol plus. Nah, ini sudah ada kolom angka 4 ini. Angka 4 ini pasti sama dengan sini ya, karena kita nanti tabel master detail itu ketika mau klik detail, nilai masternya harus bisa kita ambil ID-nya ya. Ini klik di sini. Ya, sudah ada 4. Kemudian kita pilih produknya. Ya, kita pilih nilai
angkanya 1 misalnya, harganya ini harganya kita isi dulu. Sebenarnya nanti harganya bisa diambilkan dari master ya. Caranya dengan cara variabel di LOV-nya yang ditempelkan nanti ditambahin. Ya, ini kita simpan. Tidak berhasil menyimpan data lagi. Nah, biasanya kadang kini kita lupa membuat auto increment di tabel detailnya. Ya. Kita lihat tabel tutorialnya. RCV DTL. DTL ini sudah auto increment produk varchar produk. Oke, harusnya sudah jalan ini. Harusnya sudah jalan. Oke, kita coba kita ulang lagi apa yang membuat. Oke, nah ini di versi kita lihat RCV, oke, HDR, RCV DTL inset, ya, ini. Nah ini masalahnya. Jadi di PHP 7 ini akan jadi masalah, di PHP 56 enggak. Jadi kalau kita mau menginset tabel yang sudah auto increment, ya, auto increment itu artinya otomatis auto naik ya, 1 habis 1 2 habis 2 3 dan seterusnya. Ini sudah dipikirkan database. Nah di PHP 5 tidak ada masalah, kita ketika ini kita insertkan juga dan value-nya tidak ada. Tapi di PHP 7 ini kita memasukkan insert into value IDR yang tidak ada di form, karena di form kan tidak kita munculkan karena memang kita tidak ngisi, kita hidden, itu jadi error. Nah ini RCVHDL ini kita tidak perlu kita tuliskan di sini insertnya karena sudah di otomatis. Nah kenapa buildernya masih kita kasih? Karena kalau ini untuk yang tipenya varchar yang tidak auto increment ini langsung jalan. Tapi untuk yang auto increment biasanya ini kita matikan setelah ini. Ya, ID RCW DTL ini kita matikan karena tidak perlu diinsertkan dan value-nya memang tidak kita entry-kan. Oke. Kita lihat lagi. Kita refresh. Kita tambahkan ya, otomatis. Nah, ini 20.000. Oke, simpan. Ya, berhasil disimpan. Oke, satu lagi. Ya, ininya otomatis tertempat. Tadi kopi jahe merah 2. Harganya 15. Simpan. Ya. Oke. Itu contoh ininya. Nanti berikutnya di trik M-trik kita akan coba tutorial yang berikutnya ya. Ini mengulang lagi bahwa di sini tampil produk ya, tampilnya produk, kodenya bukan harganya. Finishingnya nanti ini harus muncul nama produknya, ini harus harga, ini harus muncul ribuannya rata kanan, kemudian ini harus kita sembunyikan. ID sama ini tidak perlu dimunculkan ya, tidak perlu dimunculkan, tapi nanti di tutorial berikutnya bagaimana cara ini tampilan ini ya, sama filtering ya. Kita coba lagi, ini kita kembali ke home. Kita kan punya ini ya 4, kita bikin satu lagi atau yang ini aja, kita klik detailnya yang kita selesaikan tadi kan yang ini, yang 4 ini ya. Nah kita coba kita selesaikan detailnya yang nomor 3 ya. Ini nomor 3, kalau kita tambahkan dia nomor 3 otomatis ya. Kita pilih scope ini, misalnya ini 2 dan ini adalah 10.000 misalnya. Kita simpan, berhasil ya. Nah masalahnya loh, ini kok campur, ada yang RCV ADR-nya nomor 3 sama nomor 4, harusnya kan sendiri-sendiri ya. Kita coba lagi biar agak banyak. Oke. Ya ini campur, memang mau kita coba yang 3 kita isi 3 ya, kita isi 3 baris.
Yang belum apa ini? 3, 1, 2, 3, 4, bawah 1. Oke, yang ini, yang belum ya. Ya, misalnya gini. Oke, simpan. Ya. Nah, bagaimana cara ini biar munculnya? Harusnya cuman ketika ini 3, maka munculnya hanya yang ini. Yang ini enggak, yang 2 ini enggak. Kalau ini muncul yang 4, kita nanti akan yang ini harusnya munculnya cuman ini saja. Nah, oke. Itu kita tunggu di video berikutnya biar tidak terlalu panjang belajarnya. Kita nanti akan belajar tentang filtering ya. Tentang filtering dan yang lain-lain. Oke. Dicukupi dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.